Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslimah Jakarta kembali hadir dalam rubrik seputar Megapolitan. Merekam realitas, menjaga identitas. Kali ini kita akan membahas mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kelompok intelektual dan kekuatan perubahan sosial. Suara mahasiswa seringkali menjadi pengingat ketika ada kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Namun, bagaimana ketika idealisme mahasiswa justru dipertaruhkan oleh kepentingan tertentu? Nah, publik kembali dikejutkan dengan kasus Ketua BEM UBK yang mengaku mendapatkan bayaran uang dalam aksi demonstrasi hingga berujung pada pencopotan dari jabatannya oleh pihak kampus. Lalu bagaimana melihat fenomena ini? Apakah hanya ada persoalan individu atau ada persoalan yang lebih besar terkait dengan arah gerakan mahasiswa dan pembentukan generasi hari ini? Nah, kita bahas bersama narasumber kita, Ustazah Umunisa. Bu Zakia dan sahabat muslimah Jakarta dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ustazah, ini ada kasus mahasiswa mendapat bayaran ketika ada aksi demonstrasi yang menjadi sorotan publik. Bagaimana menurut Ustazah jika dikaitkan dengan peran mahasiswa sebagai agen perubahan? Baiklah, Bu Zakia dan sahabat muslimah Jakarta. Ya, memang ini kalau kita lihat sekarang ini sudah jarang lagi turun ke jalan ya. Tetapi ketika kita membahas ini, insya Allah banyak hikmah yang bisa kita ambil dan bisa diterapkan kepada masa-masa mendatang. Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang diharapkan mampu berpikir kritis, ya, menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjadi pengontrol kekuasaan. Ketika mahasiswa menyampaikan kritik, idealnya hal itu lahir dari kesadaran ilmunya dan juga kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Namun, ketika sebuah gerakan dipengaruhi oleh uang, maka yang rusak bukan hanya citra individu saja, tetapi juga bisa merusak nilai dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Nah, oleh karenanya, mahasiswa yang seharusnya menjadi penggerak perubahan, ya, ketika tadi ya pengaruhi dengan uang ini bisa kehilangan independensinya, ya, jika arah perjuangannya itu ditentukan oleh pihak yang memiliki kepentingan, ditentukan oleh pihak yang membayar, yang punya uang. Begitu Bu Zakia. Apakah ini menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam sistem sosial maupun sistem politik hari ini? Nah, ini menjadi hal yang menarik yang perlu kita perbincangkan terkait dengan fenomena ini, ya. Fenomena di mana aksi mahasiswa yang menerima uang tadi. Nah, fenomena ini menunjukkan ada masalah yang lebih luas, ada masalah yang kompleks, ya, yaitu ketika materi dan kepentingan menjadi faktor yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam sistem kapitalis sekuler, uang seringkali menjadi kekuatan yang mampu mempengaruhi berbagai hal. Akibatnya bisa terjadi transaksi kepentingan, mengikuti tadi kehendak siapa yang kemudian mendanai. Sebenarnya kalau kita telaah bahwa hak menyampaikan pendapat adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, ketika suara publik dapat diarahkan oleh uang, maka fungsi kritik, fungsi kontrol sosial itu menjadi kehilangan makna. Ya, sehingga dalam hal ini terjadi masalah dalam sistem politik,
ya, apalagi kalau kita lihat ya dalam kondisi saat ini sistem politiknya adalah sistem politik oportunistik yang saling menjatuhkan. Nah, biasanya ini siapa yang punya uang lebih banyak, itulah yang kemudian bisa mengarahkan pergerakan itu. Begitu, Bu Zakia. Lalu apa kira-kira dampaknya terhadap mahasiswa kalau kita katakan bahwa mahasiswa itu sebagai calon pemimpin masa depan? Oh, tentu kalau kita bicara dampak, Bu Zakia dan juga sahabat Muslimah Jakarta, ya, tadi dengan adanya kucuran uang tadi, itu amat sangat besar dampaknya, ya. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas secara akademik, ya, tetapi juga membutuhkan generasi yang memiliki integritas, memiliki keberanian, dan juga prinsip. Nah, jika mahasiswa dibentuk dalam lingkungan yang menjadikan materi sebagai ukuran utama, maka akan sulit melahirkan pemimpin yang benar-benar memiliki kepedulian terhadap rakyat. Kita sering berbicara tentang Indonesia emas, ya. Tahun berapa itu Bu Zakia? 2045 ya, kalau tidak salah ya. 2045. Nah, ketika bicara Indonesia emas, itu sebenarnya dibutuhkan generasi yang memiliki karakter yang luar biasa, karakternya harus kuat, ya, memiliki kejujuran dan nilai yang menjadi pegangan dalam bertindak. Jadi tidak sembarangan, jangan sampai menghendaki Indonesia emas, tapi yang terjadi adalah Indonesia cemas. Nauzubillah min dzalik. Dalam perspektif Islam, bagaimana seharusnya membangun mahasiswa yang memiliki idealisme sekaligus integritas? Perspektif Islam membangun mahasiswa yang memiliki idealisme dan integritas. Di dalam Islam, ya, ini tentu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana membangun kepribadian, ya, syakhsiah Islam. Nah, semuanya itu adalah didasarkan kepada akidah. Ditanamkan bahwasanya setiap manusia itu harus memahami bahwa setiap perbuatannya yang dilakukan di dunia ini itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya, akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dari redaksi hadis ini, ya, kita memahami bahwasanya kita semua itu pemimpin dan nanti harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita. Ya, begitu juga mahasiswa kan memiliki amanah. Jadi memang setiap manusia itu memiliki amanah sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam hal ini mahasiswa juga memiliki amanah sebagai bagian dari masyarakat yang berilmu, yang senantiasa kritis, ya, terhadap berbagai problematika kehidupan masyarakat gitu. Apalagi kemudian dari sisi realitas masih dari kelompok yang ya berjiwa muda, penuh keberanian, ya, semangat juangnya tinggi. Nah, dan kalau kita memahami bahwasanya aktivitas menyampaikan kritik ini, ya, dan juga melakukan perubahan itu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu harus melekat, ya, kepada jiwa-jiwa pelaku perubahan, jiwa-jiwa penggerak perubahan. Jadi bukan digerakkan karena uang, bukan digerakkan karena kepentingan tertentu, ya. Nah, dalam hal ini memang kemudian kalau Islam itu sebelum diri kita itu melakukan perubahan untuk merubah kondisi orang lain, termasuk juga lingkungan kita, tentu kalau kita mengacu kepada bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Mekah, itu dikuatkan terlebih dahulu kepribadiannya,
dikuatkan dulu keimanannya, dikokohkan dulu akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah tidak ada masalah lagi gitu ya. Jadi memang ini yang harus kemudian kita jadikan pegangan ya di dalam melakukan perubahan. Bagaimana kita mau bisa merubah orang lain kalau diri kita sedang bermasalah. Jadi memang sudah harus benar terlebih dahulu, sudah punya kekokohan kepribadiannya itu, sehingga itu menjadi modal di dalam melakukan perubahan, sehingga dengan kepribadian yang kokoh, akidah yang mantap tadi, tidak mudah digiring, tidak mudah diiming-imingi oleh ya mungkin segepok uang. Kalau kemarin berapa tuh Bu Zak ya? Sekitar 20 juta ya. Dan itu sebenarnya kalau untuk sekarang nilainya tidak seberapa ya. Nah, jadi Islam ini membina generasi yang kuat kepribadiannya, benar-benar bisa on the track, jadi bisa mewujudkan idealismenya, nggak mudah bergeming dengan iming-iming mungkin yang sifatnya duniawi, tetapi punya tekad yang kuat untuk mewujudkan idealismenya itu. Jadi tidak mudah goyah, karena selama ini kalau kita perhatikan ya, sekarang ini memang banyak sekali ujian. Siapa sih yang tidak suka dengan uang, gitu ya? Bahkan setan, iblis saja juga demen dengan uang. Jadi memang menggoda. Karena memang sebenarnya semua itu butuh uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Nah, disinilah pentingnya pemahaman Islam bagi kalangan mahasiswa sebagai agen perubahan dan penggerak perubahan di tengah-tengah umat. Begitu Bu Zakia. Baik. Lalu bagaimana Islam menentukan standar untuk melakukan perubahan agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat? Iya. Standar ya, tadi ditanyakan tentang standar. Menarik sekali, dan ini penting untuk kita perbincangkan di sini ya, karena memang ini nanti penentu ya seseorang melakukan sesuatu perbuatan, dan kita harus memahami posisi kita itu sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ya, di mana ketika kemudian manusia itu sendiri yang menentukan standar ini, maka bisa salah kaprah gitu. Maka di dalam penentuan standar ini tidak boleh ditentukan berdasarkan kepentingan manusia. Manusia kan banyak sekali kepentingannya, ya. Tidak boleh juga ditentukan berdasarkan kekuatan materi, ya, kekuatan uang. Nah, wani bayar piro. Nah, jadi memang kemudian ketika berbicara tentang standar ini, ya harus punya pijakan yang kuat. Jadi tidak boleh juga kita mengikuti siapa nih yang punya pengaruh yang kuat itu, sehingga harus diikuti. Nah, dalam hal ini tentunya kita kembali kepada standar dari Sang Pencipta kehidupan, ya, Sang Pencipta alam semesta ini, yang tentu itu dari Zat yang Maha Baik, ya. Nah, jadi standar ini harus dikembalikan kepada aturan Allah, dan ini harus dijadikan pedoman. Ya, berarti memang kemudian kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apapun yang kemudian kita lakukan, pijakannya itu hukum syara, tidak boleh berdasarkan hawa nafsu semata. Nah, ini nanti akan bisa membawa kepada sesuatu hal yang amat sangat tidak baik, karena kan memang manusia sebagai makhluk itu lemah, gitu, terbatas, gitu. Sejenius apapun itu manusia, pasti kemudian kalau menentukan standar, ya pasti standar yang menguntungkan dirinya, yang menguntungkan kepentingan kelompoknya. Begitu Bu Zak ya. Iya. Baik, Masya Allah ya Ustazah, sungguh kita berharap sekali akan ada generasi-generasi emas yang lahir dari rahim Islam. Terakhir ya Ustazah, bisa memberikan sebagai closing statement. Ya, baiklah Bu Zakia dan sahabat muslimah Jakarta, ya, mahasiswa sebagai agen perubahan, ya, harus mampu menjaga idealismenya, ya, dan
perubahan yang dilakukannya harus merujuk kepada perubahan hakiki. Nah, dalam hal ini membutuhkan ilmu, integritas, dan juga landasan yang kuat, landasan yang sahih. Ya. Mahasiswa tidak hanya sebagai pengkritik keadaan, ya, tetapi juga harus mampu memberikan solusi syar'i, solusi hakiki, solusi yang benar-benar solutif, gitu. Jadi tidak hanya sekedar solusi yang sifatnya pragmatis, gitu. Kalau kemudian kita kembali melihat apa yang terjadi di sekitar kita ini, seringkali itu sifatnya itu pragmatis ya. Jadi tidak sampai kepada solusi yang benar-benar solutif, gitu. Sehingga apa yang kemudian dilakukan mahasiswa melalui demo-demo, melalui kegiatan mengkritisi kebijakan pemerintah dan lain sebagainya ini harus mampu memberikan kontribusi yang baik, yang bagus terhadap upaya perjuangan untuk mewujudkan peradaban Islam yang agung. Baik, sahabat Muslimah Jakarta, mahasiswa bukan hanya simbol kritik saja, tetapi juga harapan perubahan. Karena itu, perubahan membutuhkan generasi yang berilmu, berintegritas, dan memiliki prinsip yang kuat. Semoga setiap gerakan lahir dari kesadaran, kepedulian, bukan dari kepentingan sesaat. Tetap kritis, tetap peduli, dan sampai jumpa di seputar Megapolitan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.